dalam Yesus Kristus, saat ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing pada Minggu 19 Juli 2020. Dan marilah kita memasuki ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Saudaraku, Tuhan senantiasa memanggil kita untuk dekat kepadanya, dan Dia memanggil kita supaya kita hidup di dalam ketaatan kepadanya. Dan mari kita dengar suara Tuhan yang memanggil kita, dan kita meresponnya dengan menaikkan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3. Suaraku dengar, dengan bangkit berdiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, saat ini kita akan bersama-sama mendengar sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari Roma 3 ayat 23 dan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan mengingatkan kita di dalam firman-Nya Roma 3 ayat 23 dan 24 bahwa kita dulunya adalah manusia-manusia yang telah berdosa, manusia-manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun oleh karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita beroleh kembali kemuliaan kita. Kita ditebus, dihapus dari segala dosa kita. Kita hayati firman Tuhan ini, dan mari bersama-sama kita merespon firman Tuhan ini dengan menaikkan Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus.
Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersujud kepadamu. Kami bersama-sama bersyukur kepadamu oleh karena segala sesuatu, oleh karena segala yang terjadi dan yang kami terima dari baik berkat, baik penyertaan perlindungan, dan segala sesuatu yang kami rasakan, yang kami jalani. Semuanya berasal daripadamu dan semuanya ada di dalam kuasa-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang patut disembah. Engkau adalah Allah yang patut dimuliakan dan diagungkan oleh karena segala karya-Mu, dan kami bersyukur kepadamu atas segala karya-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan kami saat ini pun menyadari bahwa hidup kami seringkali masih jauh daripadamu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena kami sering menjauh dan tidak menghiraukan akan suara-Mu. Dan kiranya Kau memampukan kami ya Tuhan, supaya hidup sesuai dengan cara yang Tuhan kehendaki, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu oleh karena kami merasa diri kami patut mengucap syukur, merendahkan diri, dan memohon pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sumber pertolongan kami, Engkau adalah sumber keselamatan kami. Kiranya Tuhan datang dan senantiasa hadir dalam hidup kami, menolong kami di dalam persoalan dan pergumulan hidup kami, baik pergumulan hidup bersama ataupun pergumulan hidup pribadi lepas pribadi. Saat ini kami bersama-sama bergumul dengan adanya virus corona yang masih ada di dunia ini, yang kami hidup di dalamnya. Tuhan, jangan tinggalkan kami, bersegeralah menolong kami, tolonglah kami Tuhan, lepaskan dan bebaskanlah kami dari virus ini yang menjadikan kami tidak dapat beraktivitas dengan baik, yang menjadikan kami takut dan yang menjadikan kami putus harapan. Tolong Tuhan, kiranya tangan kuasa-Mu yang akan mengangkat virus ini dari kehidupan kami, dan kiranya Tuhan juga sembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sakit oleh karena virus corona dan oleh karena sakit penyakit yang lain. Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Kuasa-Mu tidak dapat tertandingi, dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu lah yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Berikan kekuatan, berikan juga penyertaan-Mu, berikan berkat-Mu atas para tim medis yang menangani para pasien COVID corona ataupun pasien yang sakit yang lainnya. Engkau berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan tuntunan-Mu. Engkau berkati juga para pemerintah di dalam mengambil kebijakan, supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat. Dan kiranya Engkau juga tuntun kami, bimbing kami, berikan kesadaran atas kami seluruh rakyat, supaya dapat bersama-sama berperan secara aktif, berperan bersama untuk menghadapi virus corona ini. Dan Engkau juga yang akan senantiasa hadir di dalam pergumulan hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang menjadi harapan kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, baik pribadi ataupun keluarga. Dan kami yakin dan percaya, ketika Engkau bersama dengan kami dapat menang melawan pergumulan yang ada. Berkati juga jemaat-Mu, para anak-anak-Mu, orang-orang percaya dimanapun berada, supaya tetap setia kepada-Mu, tidak meninggalkan Engkau, dan tetap melayani Engkau, terkhusus jemaat GKJ Juli. Saat ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berfirman, dan kami menyiapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu.
dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadikan kekuatan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah saat ini kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25 yang demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita pergumulkan bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam sebuah keluarga, tentunya masing-masing anggota keluarga memiliki peran serta masing-masing, memiliki tanggung jawab masing-masing. Bukan hanya sekedar tanggung jawab terhadap rumah, kebersihan rumah, keteraturan rumah, yang ada pembagian tugas, ayah bersih-bersih misalnya, ibu memasak, anak mencuci baju dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi tanggung jawab yang utama orang tua adalah mendidik anak-anaknya, mendampingi, membimbing, melindungi, mengarahkan, dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan anak-anak memiliki tanggung jawab yang pertama taat, patuh, mau dibimbing, mau dididik, bahkan juga meringankan beban orang tua. Meringankan beban orang tua bukan masalah pekerjaan rumah, tapi bagaimana berbuat baik, bagaimana berprestasi
sehingga orang tua merasa senang. Di samping itu sebagai anak juga memiliki peran tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga, untuk menjaga nama baik ayah dan ibunya, orang tuanya. Saudara, saat ini Paulus di dalam suratnya Roma 8 ayat 12 dan sampai 25 mengatakan soal tanggung jawab keluarga. Namun yang dimaksud Paulus keluarga di sini bukan keluarga secara lahiriah, namun keluarga dalam arti rohani. Orang tua atau bapak, yang disebut bapak itu adalah Tuhan Yesus, dan yang disebut anak itu adalah setiap orang percaya. Baik Tuhan Yesus sebagai Bapa, Tuhan Yesus telah melakukan berbagai macam peran kepada kita, kepada anak-anaknya. Yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah memberikan keselamatan kepada anak-anaknya, kepada manusia, kepada setiap orang percaya. Dalam ayat 12 Paulus mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah orang yang berhutang. Setiap orang percaya adalah orang yang berhutang. Apa maksudnya? Paulus sedang menegaskan bahwa dulunya manusia berada dalam dosa. Manusia ada dalam kuasa dosa sehingga hidupnya hidup dalam dosa. Namun oleh karena karya keselamatan Yesus, Tuhan lahir ke dunia, menderita, sengsara, mati, bangkit, kemudian kembali ke kemuliaan surga, mendatangkan keselamatan bagi manusia. Jadi manusia yang harusnya dihukum tetapi digantikan oleh Tuhan. Tuhan yang menggantikan hukuman kita sehingga kita beroleh selamat. Sehingga Paulus mengatakan kita adalah orang-orang yang berhutang. Berhutang kepada Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi Tuhan Yesus yang kedua mendidik, membimbing, menuntun dan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya, kepada setiap orang percaya. Dalam ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Allah. Dari kata-kata semua orang yang dipimpin oleh Allah, ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa memimpin. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memimpin kita. Kata memimpin di sini mendidik, dalam arti mendidik, membimbing, mengarahkan, memberikan kekuatan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memberikan keselamatan, tetapi memimpin kita, mendidik, membimbing kita di dalam menjalani kehidupan ini, memberi kekuatan kepada kita di dalam kita menjalani pergumulan hidup. Itulah peran Yesus Kristus Tuhan kita yang disebut sebagai Bapa. Dan tentunya kita sebagai orang-orang yang telah berhutang, yang disebut sebagai anak-anak Allah, juga memiliki peran. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dapat berperan sebagai anak-anak Allah? Yang pertama, taat kepada Allah, mau dididik oleh Allah, mau dibimbing oleh Allah, mau diberi kekuatan, dan juga menjaga nama baik Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yang demikian.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian dilanjutkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan di dalam Galatia 5 ini Paulus tidak menegaskan antara bedanya perbuatan daging dan perbuatan roh. Orang yang hidup dalam daging dan orang yang hidup dalam roh. Dan perbedaannya sangat tajam. Ketika orang-orang itu hidup dalam daging, maka hidupnya adalah hidup yang tidak baik, yang penuh kejahatan. Namun orang-orang yang hidup dalam roh pimpinan Allah itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dan hidupnya ditujukan untuk kebaikan dan kemuliaan Allah. Kalau hidup daging hanya memburu nafsu duniawi dirinya sendiri. Tetapi kalau hidup oleh roh, itu adalah hidupnya untuk Tuhan. Nah, kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang, sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup dalam ketaatan, seperti yang dilukiskan Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saudaraku, kita sering menyebut anak kita itu anak yang baik jika anak kita itu taat, jika anak kita itu tidak membantah, mau dibimbing. Tapi seringkali kita menyebut anak kita sebagai anak nakal, anak yang bandel, karena tidak mau dididik, tidak mau dibimbing. Dan harusnya kita tahu sebagai anak-anak Allah seperti apa. Sebagai anak-anak Allah ya jadi anak-anak yang baik, bukan anak-anak yang nakal. Anak-anak yang nakal berarti anak-anak yang masih mengejar kepentingan atau keinginan daging. Tetapi anak-anak yang baik adalah anak-anak yang mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Berbeda memang apa yang dilakukan baik daging dan roh. Namun ketika orang itu hidup dalam daging ataupun dalam roh, Paulus menyebutkan juga bahwa orang-orang semacam ini hidup dalam daging atau dalam roh itu sama-sama menderita. Namun bedanya pada hasilnya. Penderitaannya sama, tapi hasilnya akan berbeda. Contohnya, ketika kita marah, kita melepaskan amarah. Artinya kita marah asal marah saja, dan itu tidak kita kendalikan. Asal marah, dendam, itu menderita. Ketika kita marah, kita dendam, perasaan tidak tenang, dan itu menderita. Sama halnya ketika kita menahan amarah, menahan diri supaya tidak marah, mengendalikan diri supaya tidak dendam, itu yang menderita. Ada gejolak dalam hati kita. Namun walaupun sama-sama menderita, bedanya ketika kita hidup dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kita hidup dalam roh, kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudaraku, memang tidak mudah untuk hidup dalam roh, karena apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi pergumulan kita, seringkali memicu atau menjadi dasar atau mendorong kita untuk tidak taat, untuk meninggalkan
iman kita. Namun kita mesti ingat, Paulus menasihatkan, engkau adalah anak-anak Allah, engkau adalah anak-anak roh, maka hiduplah dalam. Meskipun itu sulit, meskipun itu menderita, tapi kita harus tetap yakin, ketika kita hidup dalam roh dan hidup menjadi anak-anak Allah, kita tidak akan menuai binasa, tetapi kita akan menuai damai sejahtera. Kita akan menuai kerajaan surga. Jadi tetaplah setia di tengah-tengah tantangan dan penderitaan. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang kita dengar, mari kita hayati secara bersama-sama. Saudaraku, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 yang akan datang, majelis akan melaksanakan ibadah persiapan sakramen perjamuan yang di dalamnya pemberkatan roti dan anggur, perjamuan kudus majelis, dan pengutusan kepada majelis untuk menyerahkan, mengedarkan atau membagikan roti dan anggur ke rumah-rumah jemaat. Jadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 dimohon jemaat untuk siap sedia di rumah untuk menerima roti dan anggur yang akan dibagikan oleh majelis, diantarkan ke rumah jemaat pada sore hari. Kemudian pada Minggu 26 Juli 2020 di rumah kita masing-masing, di dalam ibadah keluarga kita masing-masing, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dan sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan, mari kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bertobat dan hidup seturut kehendak Allah. Selamat mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan Tuhan, supaya kita dikuatkan dan disegarkan iman kita melalui sakramen perjamuan tersebut. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di
Tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan, oleh karena berkat, oleh karena seluruh karya Tuhan di dalam hidup kita. Adapun dasar persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat 5 yang demikian: nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak roh. Kami adalah anak-anak-Mu yang harus dapat mencerminkan sebagai anak-anak-Mu. Di dalam setiap tantangan dan penderitaan yang ada, kami tetap setia menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dididik, anak-anak yang terus berjalan di dalam keselamatan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu, dan syukur kami nyatakan dalam persembahan kami. Berkatilah, sucikanlah, menjadikan pelayanan yang ada dapat berjalan dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya ada di dalam penyertaan tangan Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.